Hai guys, kembali lagi bersama gua di Story Forky. By the way, gimana kabar kalian para penikmat horor? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Oke lah, di kesempatan berbahagia ini, gua akan menceritakan film horor penturkian berjudul Given tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami hal-hal aneh setelah pernikahannya. Hal itu membuat hubungan pernikahannya hampir saja bubar, dan ia pun harus mencari tahu apa penyebab masalah-masalah tersebut. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa langsung subscribe aja, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Storyline. Film dimulai dengan seorang keluarga yang tengah mengadakan pengajian di rumahnya. Pengajian tersebut diadakan untuk mendoakan seorang wanita janda bernama Naim yang mengalami sakit aneh. Namun sayangnya nyawa Naim tak tertolong, dan hari itu juga Naim meninggoy. Setelah dimandikan oleh saudaranya bernama Sarah, jasad Naim pun dikuburkan. Lalu 20 tahun kemudian, sebuah rekaman kamera jadul memperlihatkan seorang wanita bernama Pari yang tengah mengadakan acara pernikahan. Pari adalah anak dari Naim yang sudah ditinggal meninggal sejak kecil. Hari itu, Pari akan menikah dengan pria bernama Hiwa yang merupakan temannya sejak kecil. Di sana juga ada pria bernama Goran yang merupakan sepupu Pari, yaitu anak dari Sarah, seorang peramal yang mengurus jasad Naim dahulu. Beberapa hari kemudian, Hiwa mengajak Pari pindah rumah. Karena menurut Hiwa, jika mereka tetap tinggal di rumah sebelumnya, maka Pari tidak akan lupa dengan memori kesedihan setelah ditinggal ibunya. Walaupun mereka pindah rumah, Pari tetap membawa barang-barang peninggalan ibunya yang membuat Hiwa sedikit terganggu. Pari lalu mengambil kamera lawasnya dan merekam setiap sisi rumah barunya itu. Di malam harinya, Pari membuka dokumentasi foto-foto keluarganya, membuatnya kembali teringat dengan ibunya yang sudah meninggoy. Hiwa yang melihat istrinya, ia pun segera menyuruh istrinya untuk tidur. Namun baru saja tidur sebentar, Pari terbangun karena merasa ada sesuatu yang janggal. Ia pun segera mengecek ke ruang tengah, dan fokusnya teralihkan dengan kotak yang berisi barang-barang peninggalan ibunya itu. Di dalam kotak itu, ia menemukan file kamera yang berisi tentang kehidupan ibunya. Dan seketika, TV di ruangan tersebut hidup sendiri dan menayangkan isi file kamera yang ia pegang, dan tiba-tiba keesokan paginya saat Hiwa akan berangkat bekerja, ia pun terbagongkan saat melihat sikap istrinya yang berubah. Ia pun menanyakannya dan Pari menjawab kalau ia bermimpi tentang ibunya. Melihat kesedihan di mata istrinya itu, Hiwa pun berjanji kalau hari Jumat nanti ia akan membawa Pari berziarah ke makam ibunya. Setelah suaminya pergi, Pari yang sedang membersihkan rumahnya merasa ada yang mengganggu kegiatannya dengan mencabut kabel mesin pembersih dan tiba-tiba ternyata yang muncul bukan ada demit, melainkan sepupunya yaitu Goran. Goran memiliki toko elektronik yang ia kelola bersama Hiwa, dan tujuannya datang untuk mengajak Hiwa berangkat bareng, namun Hiwa sudah berangkat duluan. Sebelum pergi, Goran meminta izin untuk ke kamar mandi. Setelah Goran keluar, Pari pun memperingatinya agar menelpon dulu sebelum ia datang ke rumah, karena Pari takut kalau Hiwa akan marah. Singkat waktu, saat Goran sampai di toko, ia pun segera bertanya apakah Hiwa cemburu dengannya. Hiwa yang mengetahui kalau Goran datang menemui istrinya, ia pun sedikit marah dan memberkati Goran untuk tidak melakukannya lagi, kecuali saat ia ada di rumah. Setelah itu, ia bertemu dengan Pak Imam yang merupakan tokoh agama di daerah tersebut. Pak Imam menanyakan kabar Pari dan mengundang mereka untuk makan bersama. Namun karena Hiwa masih sibuk, ia pun meminta maaf karena harus pulang lebih awal. Sementara itu, Pari yang sedang di rumah, perhatiannya seakan teralihkan oleh kotak peninggalan ibunya. Ia pun membuka kotak tersebut dan menemukan selendang milik ibunya. Lalu ia pergi sebentar ke dapur dan saat kembali, tiba-tiba sosok itu hilang bersama dengan Hiwa yang sudah pulang kerja. Di malam harinya, saat suaminya sudah tertidur, Pari membuka kamera miliknya dulu dan melihat rekaman masa kecilnya. Namun tiba-tiba suara yang berasal dari kamera itu seakan terdengar nyata dari ruangan lain.
Sembari menghidupkan kamera, ia pun mencari sumber suara itu. Begitu terkejutnya saat ia melihat kalau ada sosok berbaju putih yang berlari dengan cepat di sudut ruangan. Di pagi harinya, Pari segera memberitahu suaminya tentang apa yang ia lihat semalam. Namun saat ia memperlihatkan rekamannya, ternyata apa yang ia lihat semalam telah hilang dari frame. Melihat kelakuan istrinya itu, Hiwa menjadi kesal. Karena jika itu diteruskan, lama-kelamaan Pari bisa gila. Melihat suaminya yang tidak percaya, ia pun memberikan rekaman tersebut kepada Goran, berharap ada jawaban yang ditemukan dari kejadian-kejadian yang ia alami. Goran pun mulai memeriksa setiap rekaman, mulai dari rekaman lama dan rekaman baru yang diberikan oleh Pari. Dalam rekaman tersebut, terlihat masa kecilnya yang bahagia bersama ibunya, Pari dan juga Naim. Namun tiba-tiba Goran mendengar suara dari arah ruang tengah yang sama persis dengan apa yang di dalam video. Dan saat ia cek, setelah itu ia melihat sosok ibunya yang duduk terdiam di sofa tanpa suara dan tiba-tiba sementara itu di tempat lain, Hiwa tengah menunaikan salat asar dan bertemu dengan seorang jamaah bernama Imad yang terkenal sering membantu orang dalam pengobatan tradisional termasuk gangguan sihir. Namun pada saat itu, Hiwa terlihat meremehkan pria itu karena ia tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Setelah itu ia pun pulang ke rumah dan melihat istrinya sedang sholat. Namun sikap istrinya berubah menjadi sangat cuek hingga malam hari tidak ada percakapan di antara mereka. Dan di momen ini tiba-tiba Pari terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Sosok-sosok itu seakan mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Dan ketika menoleh, ia pun melihat wujud Goran yang tersenyum ke arahnya. Keesokan harinya, scene berfokus pada Goran yang tengah menceritakan keanehan-keanehan yang terekam dalam kamera yang diberikan oleh Pari. Sementara Pari juga sedang melihat rekaman kamera, namun Hiwa yang mengetahui kalau kamera itu diberikan oleh Goran, ia pun menjadi cemburu dan pergi begitu saja. Hiwa! Melihat sikap suaminya yang semakin aneh, Pari pun pergi ke rumah Goran untuk menceritakan keadaan rumah tangganya. Dan di momen ini, Goran memberitahu kalau memang ada sesuatu yang janggal di rumah tangga Pari. Hal itu ia yakini setelah melihat rekaman yang dikirim oleh Pari serta penampakan-penampakan yang dilihat olehnya. Goran merasa kalau ada sosok wanita yang dikirim untuk mengganggu Pari. Pari lalu menceritakan kejadian aneh yang ia alami saat ia sedang menjahit pakaian. Di tengah rasa takut itu, Pari melihat sosok wanita yang berjalan ke arah ruang bawah. Ia pun mengikutinya dan mendengar suara orang membaca mantra, lalu saat ia kembali ke atas, tiba-tiba ada sosok menyerupai bibinya. Tak lama tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Hiwa. Hiwa datang dengan penuh emosi, merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Pari yang ikut kesal, ia pun memarahi Hiwa karena merasa tindakannya itu tidak pantas, karena Goran adalah keluarganya dan tidak mungkin ada hubungan di antara mereka. Setelah itu, Pari pergi dan Hiwa kembali bertanya kepada Goran apa yang sedang mereka lakukan. Dengan tenang, Goran pun mengajak Hiwa untuk duduk dan memperlihatkan bukti-bukti rekaman. Dan di sana, Hiwa baru sadar kalau memang ada sesuatu yang janggal di rumahnya. Di malam harinya, Pari yang masih sendirian di rumah, ia pun menonton video rekaman masa kecilnya bersama Goran. Lalu tak lama ia mendengar ketukan pintu, dan saat ini dibuka, ia melihat Hiwa pulang dengan berlumuran kecap merah di bajunya. Namun ternyata itu bukanlah suaminya. Di malam harinya, saat listrik padam, Goran kembali mencari petunjuk dan tak lama, ia menemukan sebuah tulisan mantra aneh yang ada di gelas kecil. Lalu ia mendengar suara gerakan aneh dan melihat sosok ibunya yang berdiri di depan pintu. Keesokan paginya saat Hiwa terbangun, ia mendapati kalau istrinya tidak ada di rumah. Ia pun mencoba menghubungi istrinya, namun ternyata Pari tidak membawa teleponnya.
Ia pun segera mendatangi rumah Goran, namun sayangnya Goran pun tidak tahu di mana keberadaan Pari. Dan di momen itu, Hiwa teringat kalau sebelumnya ia berjanji untuk mengantar Pari berziarah ke makam ibunya, dan ia pun segera mengajak Goran untuk menyusul Pari. Sesampainya di permakaman, Hiwa segera bertanya mengenai ciri-ciri istrinya kepada seorang penjaga makam. Dan penjaga tersebut mengkonfirmasi kalau sebelumnya memang ada wanita yang datang dengan ciri-ciri yang sama, namun wanita itu telah pergi 1 jam yang lalu. Sementara itu, ternyata Pari menaiki taksi menuju sebuah desa tempat ia dilahirkan. Di sana, ia mendatangi rumah bibinya, yaitu ibunya Goran. Ia pun segera menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ia alami, di mana ia selalu melihat sosok ibunya itu bersama ibunya yang sudah meninggal. Sarah lalu mencoba membantu masalah Pari dengan melakukan ritual pelacakan. Di sana Pari disuruh menutup kepalanya sembari mengikuti bacaan-bacaan mantra yang ia bacakan, dan tak lama Pari pun kesurupan. Sarah pun berusaha menyadarkan Pari, dan setelah sadar, Pari pun diberitahu kalau ada yang mengirim sihir ke rumahnya. Dan dari keterangan Sarah, Pari menjadi sedikit curiga dengan suaminya karena akhir-akhir ini tingkah suaminya sangat aneh. Sarah akhirnya berniat ikut bersama Pari ke kota dan mengeceknya langsung. Singkat waktu Pari telah sampai di rumahnya dan ia membawa Sarah pulang bersamanya. Di sana ada Hiwa dan Goran yang tengah khawatir dengan keadaan Pari. Pari pun memilih menghindari keributan itu dan membawa bibinya ke ruangan lain. Dan di momen ini, Sarah menyadari kalau ada santet kuat yang bersemayam di rumah itu. Tak lama, Sarah menemukan sebuah buhul dengan ikatan rambut yang ada di kamar mandi. Setelah itu Sarah kembali melakukan sebuah ritual yang sama seperti sebelumnya. Ia pun menutup kepala Pari lalu mulai membuka buhul tersebut yang ternyata berisi rambut, foto Pari, dan sebuah kertas bertuliskan mantra aneh. Ritual yang dilakukan sebelumnya belum bisa menemukan siapa yang melakukan sihir kepada Pari. Keesokan harinya, Pari yang sedang berzikir mendadak terkagetkan dengan kemunculan sosok ibunya yang berada di layar TV. Merasa belum menemukan jawabannya, Pari pun pergi ke masjid dan menemui Pak Imam. Ia lalu menceritakan situasi yang sedang ia alami dan menyerahkan buhul yang ditemukan di rumahnya. Pak Imam lalu mengkonfirmasi lebih detail apakah Pari merasa cemas akhir-akhir ini. Lalu Pari mengiyakan hal tersebut, lalu Pak Imam memanggil Imat yang selama ini membantunya memecahkan masalah-masalah mistis. Setelah mengeceknya, Imat membisikkan penglihatannya kepada Pak Imam. Lalu Pak Imam memberitahu kepada Pari kalau buhul itu hanyalah benda biasa dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kecemasan yang ia alami. Pak Imam lalu menyuruh Pari pulang dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Sementara itu, Hiwa dan Goran sedang menjaga toko dimiliki mereka. Goran lalu menanyakan kabar Pari, dan Hiwa menjawab kalau Pari baik-baik saja. Namun di sisi lain, Pari tidak pulang ke rumah dan justru datang ke rumah Goran. Karena tidak mendapati Goran di dalam, ia pun mencari kunci yang disimpan Goran dan berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam, ia kembali mengingat masa-masa kecilnya karena dahulu ia dan Goran tumbuh bersama di rumah itu. Ia lalu berpindah ke ruang tengah dan menemukan banyak benda-benda mencurigakan, di antaranya sebuah kertas dengan gambar organ manusia, lalu buhul yang sama, dan foto kedua orang tuanya dengan sisa-sisa rambut seakan pernah digunakan untuk media sihir. Ia lalu menemukan video di laptop yang sudah terjeda, dan saat menontonnya, ia melihat saat ketika acara pernikahannya, Goran mendekatinya dan mengambil sepotong rambutnya. Melihat hal tersebut, ia mulai curiga kalau dalam kehancuran keluarganya adalah Goran. Bukan hanya kepadanya, namun kemungkinan besar penyebab kematian ibunya adalah Goran dan Sarah. Untuk memastikan lebih detail, ia pun mencari kaset rekaman saat ibunya dimandikan, dan tak lama ia pun menemukannya. Ia pun segera memasukkan kaset itu dan melihat video saat ibunya dimandikan. Ia pun menemukan kalau bibinya itu memasukkan buhul yang sama ke dalam mulut ibunya. Dan ia pun teringat saat Goran pernah datang ke rumahnya dan meminta izin kamar mandi.
dan ia berasumsi kalau Goran lah yang meletakkan bolu itu saat ia masuk kamar mandi. Dan ternyata semua ini memang ulah Goran dan ibunya. Sarah lah yang selama ini mensihir keluarga Pari. Apalagi ketika tahu kalau Pari akan menikah dengan Hiwa, kebencian di hati Goran semakin besar. Karena dari dahulu ia sangat menyukai Hiwa dan dialah yang menjadi kaki tangan ibunya. Dan dengan pintarnya, Sarah membuat skenario seakan-akan menemukan buhul yang dikirim oleh orang tak dikenal. Merasa bahwa bukti-bukti kejahatan bibinya telah terungkap, ia pun pergi ke makam ibunya dan meminta tolong kepada penjaga makam untuk menggali kuburan ibunya. Dan benar saja terdapat buhul yang sama yang ditemukan di mulut si mayat. Setelah itu, ia segera bergegas ke rumah Pak Imam dan menjelaskan situasinya. Setelah Pak Imam memeriksanya, ia pun menyimpulkan kalau di rumahnya diletakkan zat perangsang dan itu mengapa Goran seringkali datang secara mendadak ke rumah Pari, sementara sihir yang digunakan oleh Sarah adalah sihir terjahat menggunakan bantuan jin Ifrit, yaitu jin yang paling kuat dan bengis. Setelah mengkonfirmasi bukti tersebut, Pak Imam berkata akan berusaha membantu Pari. Namun saat akan pulang, tiba-tiba sikap Pari berubah seakan dirasuki sesuatu. Malam itu Pak Imam terus mengaji dan berzikir untuk meminta petunjuk. Namun saat itu tiba-tiba ia mendengar suara wanita merintih. Dan di sana ia melihat sosok Sarah yang tengah meratapi mayat Naim dan lalu menatap tajam ke arahnya. Sementara itu Hiwa yang tengah menunggu Pari pulang mendapati sikap istrinya yang aneh. Hiwa pun mengikuti istrinya dan melihat Pari berdiri diam di ruang bawah. Lalu tak lama Hiwa mendengar suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Pak Imam yang datang untuk membantu Pari melawan sihir yang sudah tertanam kuat. Lalu saat Imad muncul, tiba-tiba Pari kesakitan. Pak Imam lalu memerintahkan Hiwa untuk menidurkan Pari dan menyiapkan tempat untuk melakukan ruqyah. Saat Pak Imam membaca Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara bergerakan di ruang belakang. Mereka pun segera memeriksanya tanpa menyadari kalau Pari sudah bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mereka pun menemukan kalau Pari sudah ada di ruang bawah, sedangkan Imad sedang menghadapi jin yang berdiri bersama Pari. Pak Imam segera membantu Imad melawan jin itu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Setelah usaha yang cukup keras, akhirnya mereka berhasil melawan sihir itu. Mereka pun segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dengan menyerahkan bukti-bukti rekamannya. Namun ternyata Goran dan ibunya telah menyadari kalau tindakan mereka sudah ketahui oleh Pari saat ia kembali ke rumah. Sementara pihak kepolisian belum berhasil menangkap mereka karena mereka berhasil kabur. Keesokan harinya, mereka pun berziarah ke makam Bu Naim yang kini sudah dibuat lebih layak. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kini Pari telah hamil besar yang membuat rumah tangganya semakin bahagia. Namun saat Hiwa berangkat bekerja, tiba-tiba Pari merasa kesakitan dan keluar kecap merah dari arah anunya yang menunjukkan kalau Pari keguguran dan film pun selesai. Jadi kemungkinan sihir dalam rumahnya itu belum benar-benar hilang ya. Dan pesan dari film ini adalah jangan pernah percaya 100% dengan siapapun kecuali Tuhan, Nabi, dan kedua orang tua kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.